Apa yang terjadi ini menunjukkan bagaimana para pemain politik yang membenci Jokowi akan rela melakukan apapun untuk menumpahkan kebencian mereka pada Jokowi. Tuduhan yang mereka lontarkan sangat tidak masuk akal. Jokowi sudah maju sebagai calon wali kota Solo, sebagai calon gubernur DKI, sebagai calon presiden. Di ketiga proses itu pasti KPU akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan Bambang Tri dulu dan juga sekarang Rismon, serta juga para mereka yang mendukung gugatan tersebut bisa dibilang sebagai tindakan yang luar biasa bodoh. Unbelievably stupid. Trisal Tahir dari kepesertaan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 339 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal atau tertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 340 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. 5. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Calon wali kota terpilih terbukti menggunakan ijazah palsu. Layakkah hasil verifikasi KPU jadi rujukan kebenaran digital Rismon Hasiloan Sianipar dengan sebutan yang luar biasa bodoh. Unbelievably stupid. Pernyataan Ade Armando ini disampaikan untuk menjawab tudingan Rismon dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa berdasarkan penelitian mereka, ijazah Joko Widodo palsu. Kader PSI ini kemudian membuat pembelaan dengan mengatakan bahwa Joko Widodo yang pernah jadi wali kota Solo, pernah jadi gubernur Jakarta dan 2 kali terpilih sebagai presiden mustahil menggunakan ijazah palsu karena telah menjalani berbagai tingkatan pemilihan dan ijazahnya sudah diverifikasi oleh KPU dalam setiap jenjang pemilihan yang diikuti Jokowi. Di sini, Ade Armando seolah berkata bahwa KPU tidak mungkin melakukan kesalahan. Lalu dengan dalih ini, Ade Armando melontarkan kata-kata yang tidak pantas dengan menuding Rismon dan para pendukung tesis kepalsuan ijazah Jokowi sebagai orang yang luar biasa bodoh. Di sini, admin bukan dalam posisi percaya atau tidak percaya pada keaslian ijazah Jokowi. Admin hanya ingin mengkritisi penggunaan logika seorang Ade Armando yang di dalam setiap pembukaan videonya selalu menggunakan tagline logika akal sehat. Dan jika orang awam yang kemudian menjadikan tagline sebagai dasar untuk mengikuti pendapat seseorang, maka akan banyak anak bangsa yang akan disesatkan. Itulah sebabnya, dibutuhkan pendapat berbeda untuk menjadi rujukan bagi publik, khususnya generasi muda untuk menilai apakah kebenaran yang diklaim seseorang punya landasan berpikir yang logis atau hanya sekedar retorika untuk pembenaran. Sebagai petugas partai, Ade Armando tentu punya hak untuk membela Joko Widodo. Sebagai ayah dari Ketua Umum PSI, tentu semua kader PSI punya kewajiban membela keluarga sang Ketua Umum. Dan itu lumrah dilakukan oleh semua petugas partai, termasuk Ade Armando. Namun jika dalam pembelaannya sudah menggunakan kata-kata yang berlebihan yang sudah mengarah ke tindakan pembunuhan karakter dan kepribadian seseorang tentu membuat kita bertanya-tanya. Seserius apa masalahnya sehingga membuat kader PSI ini harus melontarkan hujat dan caci maki? Apakah benar Rismon dan kawan-kawan yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi palsu, hanya didasarkan pada asumsi, membangun narasi kosong tanpa penelitian dan tanpa disertai upaya membandingkan baik secara hukum maupun ilmiah sehingga pantas dikenakan kata-kata sebagai orang-orang bodoh? Sebaliknya, Ade Armando yang seolah memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih pintar dari Rismon dan kawan-kawan, apakah juga pernah melakukan penelitian secara ilmiah untuk membuktikan bahwa tudingan Rismon dan kawan-kawan adalah tudingan tidak mendasar? Mari kita kupas berdasarkan bukti rekam jejak digital. Jokowi sudah maju sebagai calon wali kota Solo, sebagai calon gubernur DKI, sebagai calon presiden. Di ketiga proses itu pasti KPU akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan ijazah Jokowi. Di pembukaan video ini, admin sudah menampilkan salah satu video pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk gugatan yang diajukan oleh calon wali kota yang kalah dalam pemilihan wali kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Calon wali kota Palopo, Trisal Tahir yang disebut-sebut sebagai calon kepala daerah terkaya di Pilkada 2024, lolos sebagai calon wali kota Palopo tahun 2024 setelah melalui serangkaian tes dan verifikasi berkas administrasi termasuk verifikasi ijazah. Setelah dinyatakan lolos, Trisal Tahir kemudian mengikuti pilkada pemilihan wali kota Palopo dan sukses mengalahkan 3 kandidat lainnya. KPU Kota Palopo kemudian mengesahkan kemenangan Trisal Tahir. Belakangan, SK KPU tentang hasil pemilihan wali kota Kota Palopo ini digugat oleh calon yang lain yang kalah. Dan berdasarkan pembuktian hukum di Mahkamah Konstitusi, MK menyatakan bahwa benar, Trisal Tahir menggunakan ijazah palsu. Apa yang salah dengan lolosnya Trisal Tahir sebagai calon wali kota Palopo? Usut punya usut, ternyata pada saat mendaftar, Trisal Tahir sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penggunaan ijazah palsu.
Polisi kemudian menetapkan Trisal Tahir sebagai tersangka, dan bahkan 3 orang komisioner KPU Kota Palopo yang meloloskan Trisal Tahir juga ikut menjadi tersangka. Trisal Tahir pun ditetapkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan wali kota. Namun tidak lama berselang, tiba-tiba KPU Kota Palopo kembali mengumumkan bahwa status Trisal Tahir sudah memenuhi syarat. Dan ketika dikonfirmasi wartawan, Komisioner KPU Kota Palopo menyebutkan bahwa setelah diadakan mediasi, mereka sepakat untuk meloloskan Trisal Tahir. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa lolosnya Trisal Tahir bukan karena dia berhasil mengelabui KPU pada saat verifikasi ijazah. Trisal Tahir menggunakan ijazah palsu sudah atas sepengetahuan KPU. Dengan kata lain, KPU meloloskan calon wali kota walau mereka sudah tahu ijazahnya palsu. Di kasus yang lain, kita mengenal Jopinus Ramli Saragih, atau lebih akrab dikenal dengan panggilan JR Saragih. Saragih adalah Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara 2 periode dari tahun 2010 sampai 2021. Tahun 2018, JR Saragih mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Namun KPU Provinsi Sumatera Utara menemukan bukti bahwa legalisir ijazah JR Saragih dinyatakan palsu. JR Saragih pun gagal maju sebagai calon gubernur. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Jika ternyata ijazahnya palsu, lalu kenapa KPU bisa loloskan JR Saragih selama 2 periode jadi Bupati Simalungun? Di Sragen, Jawa Tengah, kita mengenal mantan Bupati 2 periode, Untung Wiono yang kemudian dibui dengan vonis 11 bulan atas kasus penggunaan ijazah palsu. Kasus penggunaan ijazah palsu ini disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 2012, setelah Untung Wiono selesai menjalani 2 periode menjabat sebagai bupati dari tahun 2001 sampai 2011. Masih banyak calon kepala daerah baik yang sudah menjabat maupun yang belum menjabat namun sudah melalui tahapan pemilihan yang menggunakan ijazah palsu yang diloloskan oleh KPU. Ada yang sudah ketahuan namun tetap diloloskan seperti kasus calon wali kota terpilih Kota Palopo, dan ada juga yang lolos karena KPU tidak teliti melakukan verifikasi. Bukan hanya kepala daerah, sejumlah anggota DPR dan DPRD juga diketahui pernah divonis bersalah menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai calon anggota DPR. Kasus paling menghebohkan adalah kasus paling menghebohkan terjadi di Probolinggo tahun 2015. Ada 22 anggota DPRD yang dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Dari semua kasus ini terbukti bahwa ada kasus di mana seseorang diloloskan oleh KPU walaupun ijazahnya palsu. Ada yang ketahuan setelah menang, ada yang ketahuan setelah menjabat 1 periode, dan ada juga yang ketahuan setelah 2 kali menjabat. Dan kasus ini menjadi sebuah pembuktian bahwa logika Ade Armando yang menganggap bahwa jika seseorang sudah melalui berbagai tahapan pemilihan sudah pasti dokumen administrasinya termasuk ijazahnya sudah terverifikasi adalah logika yang terbukti keliru dan dapat menyesatkan. Seperti biasa, Ade Armando mencoba membangun opini dengan menggunakan asumsi dan pendapatnya sendiri tanpa melakukan riset secara ilmiah. Mirisnya lagi, Ade Armando menggunakan kata-kata eksak seolah pendapatnya sudah pasti benar. Padahal data yang dipakai hanya data satu pihak, data Jokowi ketika mendaftar sebagai calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden. Ade Armando tidak melakukan perbandingan dengan contoh kasus yang lain. Maka jika Ade Armando ingin membantah pernyataan Rismon Sianipar, seharusnya Ade Armando menjawab dengan mengikuti pola sama seperti pola penelitian Rismon. Jika Rismon bisa membuktikan bahwa font tulisan yang dipakai di ijazah Jokowi adalah font tulisan yang belum ada pada tahun ketika ijazah Jokowi diterbitkan, Ade Armando semestinya melakukan penelitian membuktikan bahwa klaim Rismon Sianipar salah. Ade Armando seharusnya bisa memberikan data misalnya contoh ijazah lain yang terbit di tahun yang sama dengan diterbitkannya ijazah Jokowi dengan jenis font yang sama. Atau setidaknya, Ade Armando bisa membuktikan bahwa font tulisan yang dimaksudkan oleh Rismon sudah ada pada saat ijazah Jokowi diterbitkan. Terlepas dari apakah ijazah Jokowi benar palsu atau tidak, admin hanya berharap agar baik pembela ijazah palsu maupun pembela ijazah asli Jokowi, agar bisa berdebat dengan cara elegan. Penelitian dibalas dengan penelitian. Bukti ilmiah dibalas dengan bukti ilmiah. Publik akan tercerahkan jika ada bukti-bukti otentik yang dipakai dalam sebuah debat. Rakyat kita